Halo semua, selamat datang lagi di channel saya ya. Jadi ini adalah video pembelajaran yang saya ini memenuhi requestan kalian-kalian ya. Jadi membuat playlist. Nah, ini saya akan membuat playlist untuk pembelajaran dasar elektronika. Nah, di dalam dasar elektronika ini nanti akan terbagi menjadi dua part. Kalau teman-teman yang melihat video ini itu ada dua part nanti. Sorry, bukan dua part ya, dua bagian. Jadi bagian yang pertama ini adalah elektronika dasar, di mana kita nanti akan belajar tentang komponen-komponennya. Terus yang kedua ini adalah tentang instalasi listrik dan panel ya. Jadi ada dua sesi dalam satu playlist ini. Nah, playlist yang pertama nanti akan ada dasar elektronika, itu kurang lebih ada 6 part yang 7 part. Lalu yang instalasi listrik dan panel itu nanti ada 7 part juga. Jadi total nanti ada 14 part ya nanti yang saya pisah. Nah, kalau teman-teman yang melihat video ini, berarti kalian harus menyelesaikannya sampai akhir ya. Ini nanti ada di playlist saya, dan jangan lupa untuk teman-teman semua selalu like and subscribe channel saya. Jangan lupa hidupkan notifikasinya di Laulau ILC ya. Kalian pergi ke YouTube lalu ketikkan nama ini, nanti terpampang foto saya di situ. Kalian bisa join ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya supaya kalau ada video baru dari saya kalian tidak ketinggalan. Nah, ini ada sosial media saya, ini ada Laulau ILC YouTube saya, Lauren Adis ini Instagram saya, dan Tubi Mikro ini adalah bisnis Instagram bisnis untuk mendukung pembelajaran elektronika ini ya. Oke, kalau kalian belum berkenalan dengan saya, nama saya adalah Lauren Adis Supriyono. Kalian bisa panggil saya Mr. Lau, itu lebih lengkapnya. Jadi nama saya itu kalian bisa panggil Mr. Lau untuk memanggil saya ya. Pak Lau boleh, Mr. Lau boleh, bebas. Nah, untuk nomor telepon saya ada di rahasia, nanti ada di siakat ya. Kalau kalian pakai siakat di pembelajaran, nah nanti itu ada di siakat nomor saya, kalian tinggal add saja. Nah, ini supaya tidak terbuka untuk umum saja ya nomor saya. Kalau kalian ingin ketemu saya atau chatting dengan saya, bisa melalui sosmed saya, ada di dua ini, atau di YouTube saya boleh. Silahkan. Seperti itu adalah perkenalan dari saya ya teman-teman. Nah, oke, kalau sudah selesai perkenalan, lanjut saya akan sebelum memulai video ini ya, saya untuk perkenalkan diri untuk opening terlebih dahulu. Oke, setelah opening selesai ya. Nah, ini adalah gambar. Jadi kita akan belajar ya nanti tentang dasar elektronika. Ada 7 part dan instalasi listrik ada 7 part, yang digabungnya semuanya nanti ada 14 part. Nah, kita akan belajar satu-satu, tidak usah khawatir, nanti akan saya ajarkan semuanya. Nah, mengenai dasar elektronika atau elektronika dasar, kalian bolak-balik ya boleh lah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu maksudnya apa sih? Atau mungkin ada teman-teman yang ingin jawab di komentar terlebih dahulu ya. Misalkan apa yang Anda ketahui tentang elektro. Nah, kira-kira Anda tahu apa nih tentang elektro? Nah, seperti itu kalian bisa join ya di situ. Nah, oke. Kita akan belajar dulu dari dasar banget, sangat-sangat dasar. Jadi nanti untuk 7 pertemuan ini terbagi menjadi 4 ya. Ada elektronika dan sejarah, ada dasar elektronika merupakan komponen pasif dan komponen aktif. Lalu ada cara membaca simbol komponen dari power supply. Nah, ini nanti yang akan kita pelajarin ya. Nah, kan tadi saya sudah perkenalan, jadi kita bisa langsung saja. Nah, kenapa kok kita perlu belajar elektronika nih teman-teman? Ada yang bisa menjawab gak ya? Kenapa kok perlu belajar elektro? Nah, ini sedikit saya memberikan referensi ya. Jadi kenapa kok perlu belajar elektro? Yang pertama, dari Indonesia ya, itu sudah memasuki yang namanya industri 4.0
Apa itu 4.0 atau 4.0? Bahkan kita ini lagi beranjak dari 4.0 ke 5.0 ya, kalau nggak salah itu ya. Kayak gitu. Nah, kenapa kok seperti itu, teman-teman? Nah, ini karena memang tidak hanya Indonesia ya, setiap negara itu pasti memiliki perkembangan dari segi perkembangan yang sangat pesat dari segi teknologinya. Nah, maka dari itu di industri 4.0 itu kan industri yang lebih banyak penggunaan alat-alat atau sistem-sistem atau sebuah perangkat-perangkat yang dinilai cerdas atau otomatis. Nah, kenapa demikian? Nah, alat-alat yang otomatis itu kan seperti kalau kalian lihat di pekerjaan-pekerjaan atau di pabrik-pabrik yang awalnya membuat baju pakai mesin potongnya manual, lalu sekarang sudah pakai CNC router atau CNC mesin potong pakai CNC. Ya, nanti dia itu bisa motong sendiri, hanya perlu kita program saja di komputer, alat itu akan jalan motong sendiri. Di pabrik-pabrik mobil misalkan atau sepeda motor yang perancangannya itu dulu pakai tangan ya, diobeng manual dan sebagainya macamnya, sekarang sudah pakai lengan robot, masang-masang sendiri, baut-baut sendiri, ngelas, bahkan bisa ngelas sendiri. Nah, itu adalah perkembangan di dunia industri ya. Nah, masuk pada 4.0 itu semua alat-alat industri sekarang itu sistemnya sudah otomatis, bahkan lebih efektif daripada penggunaan teknologi atau tenaga manusia, lebih efektif menggunakan mesin yang sudah otomatis atau sudah cerdas ya. Nah, itu kenapa kok kita perlu belajar elektronik, karena di setiap mesin itu tuh pasti ada barang elektronya. Kalau mesin itu rusak, kok elektro bisa masuk ke sana. Mesin itu trouble, elektro masuk ke sana. Pengoperasionalan mesin itu menggunakan komputer, elektro juga ada di sana. Nah, makanya kenapa kok kita perlu belajar elektro ya, karena alasannya itu. Setiap hal sekarang itu ada elektronya. Misalkan kayak handphone saya nih. Handphone ini kalau rusak ya elektro dalamnya, nyervis juga, komponen elektronikanya kayak apa, bentuk IC kayak gimana. Ini nanti kan kita pelajari sampai tuntas ya. Jadi saya ingin menuntaskan video ini dari awal hingga akhir. Nah, makanya teman-teman jangan lupa like and subscribe channel saya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita akan melihat dulu elektronika itu apa sebetulnya. Nah, elektronika itu biasanya ini sebutannya ya, suatu cabang dari teknik fisika yang berkaitan dengan elektron atau partikel yang memiliki muatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor. Ini saya ubah warna merah kali ya biar enak ya. Nah, seperti ini transistor. Nah, transistor apalagi dioda, apalagi itu IC. Kalau IC mungkin banyak orang tahu ya, IC. Oh, itu kayak kotak-kotak yang mana hitam kecil-kecil itu. Nah, itu bisa dan lain-lain. Serta komponen-komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Sedangkan dalam pembuatan sirkuit elektronikanya adalah ilmu dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Loh, kok membingungkan sih? Yang pada intinya ilmu elektro itu sebetulnya adalah ilmu campuran daripada fisika dan komputer. Nah, dari segi fisikanya mana? Kita belajar yang namanya listrik. Listrik itu fisika, adanya elektron atau partikel-partikel ya di dalamnya. Lalu kita juga belajar seperti komputer, di mana dia itu dalam hal untuk pencetakan PCB, pembuatan sirkuit, terus apa dan sebagainya macam, itu adalah ilmu komputer. Nah, ilmu komputer dan fisika digabung menjadi ilmu elektronika. Makanya orang elektro itu kadang bisa masuk di listrik, bisa. Orang elektro masuk ke komputer, bisa. Jadi ilmu elektro itu ilmu yang bisa masuk kemana-mana. Ke industri pun juga bisa. Karena itu juga ada elektronya juga ya. Nah, mungkin seperti itu. Sampai di sini sudah paham? Itulah elektronika. Nah, elektronika itu seperti apa sih dalamnya? Kita akan mencoba untuk mempelajari yang namanya teori atom, bukan kacang ya. Kalau kacang itu ya enak sih kalau dimakan, kalau atom ini jangan dimakan. Nah, biasanya orang juga menyebut atom itu bahan-bahan plastik ya. Kalau
ibu saya atau mama saya nyebut itu, oh itu barangnya atom. Atom itu seperti bahan plastik yang mudah pecah atau apa, atom lah biasanya kayak gitu. Nah, tapi ini dalam kaitannya ini itu adalah tentang ilmu fisika atom. Nah, teori elektron dan atom ya. Ini kita melihat dulu dari ini apa instruksi yang ada di sini ya. Nah, benda memiliki sifat padat, cair dan gas. Mungkin semasa SMK kalian pernah tahu ya, oh benda itu memiliki padat, cair dan gas sifatnya. Kalau padat itu bisa dipegang. Kalau cair itu kayak air gitu, kalau gas itu tercium tapi tidak bisa terlihat atau mungkin bisa terlihat sedikit atau tidak bisa dipegang, itu gas. Nah, dari benda-benda itu diperkecil lagi menjadi yang namanya molekul. Nah, tapi molekul ini masih memiliki sifat air, seperti misalkan nih kita ibaratkan sebuah kaca yang besar. Ya, ini ada kaca nih. Nah, ini misalkan kaca. Oke, ini kaca ya. Kaca besarnya segini. Lalu kaca ini jatuh ke bawah biar menjadi partikel yang kecil-kecil. Kaca partikel kecil-kecil itu ya. Kaca jatuh pecah jadi kecil-kecil. Tetapi kecil-kecil itu yang disebut namanya molekul. Nah, kenapa kok masih memiliki sifat asli? Karena masih terbentuk. Oh, ini tuh masih tahu ini pecahan kaca. Nah, kan gitu ya, masih ketahuan. Nah, itu merupakan molekul. Nah, molekul kita hancurkan lagi sampai dia itu menjadi sebuah bubuk atau yang tidak sampai tidak bisa terlihat. Kalau itu adalah kaca yang dipecah, yang dilebur, nah itu namanya atom. Atom ya, bukan atom. Atom itu ya barang plastik tadi. Kalau atom itu sifatnya. Nah, atom ini kalau jika dilihat itu sudah tidak bisa diidentifikasi itu apakah kaca atau bubuk kayu atau apa, karena kaca itu sudah dipukul-pukul sampai pada titik terkecilnya yang sampai dia itu tidak terlihat bahwasanya itu kaca, malah seperti bubuk kecil-kecil gitu. Nah, itulah namanya atom. Nah, listrik itu kenapa kok listrik itu kalau kalian lihat cuman nggak bisa dilihat ya kalau tanpa kasat mata, tapi kalau listrik itu misalkan kayak petir gitu kan terlihat lah listriknya leret gitu ya. Nah, tapi kalau listrik di rumah-rumah kalian itu apakah kalian bisa melihat bentuk listrik kayak gimana? Kan nggak bisa ya. Nah, itulah yang dinamakan teori atom itu kayak gitu. Dan ada elektronnya. Nah, dari pengertiannya dalam bahasa Yunani, atom itu artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi, atom itu dapat didefinisikan sebagai bagian terkecil dari molekul yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi dengan reaksi kimia biasa. Sementara molekul adalah bagian terkecil dari suatu benda yang masih memiliki sifat asal. Sebuah atom dikatakan netral bila mana memiliki muatan positif dan negatif. Itu sebabnya listrik itu punya positif dan negatif. Nah, dia punya polar ya. Ini namanya polaritas positif dan negatif. Nah, dalam jumlah yang sama. Dalam teori atom dikenal sebagai elektron bebas dan elektron valensi, yakni elektron yang berada di lintasan kulit atom paling luar. Ini kalau kita bedah lagi bisa satu project lagi ya, doakan saja kita bisa membedah itu elektron valensi dan elektron bebas. Kayak apa ya pembelajarannya, itu ada semua teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk teman-teman semuanya? Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Nah, itu silahkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sejarah elektronika yang pertama nih ya. Nah, ini sedikit saja saya mengenalkan para pakar-pakar di luar sana yang sudah lama memiliki atau berkenalan dengan elektronika. Itu pada tahun 1869 pertama kali ditemukannya adalah sinar katoda. Nah, kalau kalian bingung sinar katoda kayak gimana, searching di Google banyak. Kalau saya searching sekali di sini bakal panjang nanti videonya. Kita langsung bahas ya to the point saja ya. Dari
Dimitrov dan apa ini bacanya? Oke, ya dari inilah kalian baca sendiri ya. Nah, kalau Maxwell itu dari teori matematika tentang pemancar gelombang elektromagnet. Nah, gelombang elektromagnet ini yang menjadi sekarang itu yang kalian pakai yakni sinyal. Itu awalnya dari pemancaran gelombang elektromagnet. Itu keluarlah sinyal kalian, terus keluar provider sinyalnya cepat, lambat itu ya awalnya. Terus ada Edison 1883 aliran elektron dalam ruang hampa. Hertz itu gelombang radio, makanya kenapa satuan Hertz atau gelombang radio itu belakangnya Hz itu diambil dari namanya ya, Hz itu Hertz. Ya memang ini orangnya namanya Hertz gitu. Nah, itu Hertz namanya. Makanya berapa gigahertz? Nah, itu dari ini penemunya J.J. Thomson tahun 1897 ini pengukuran EM sama dengan, nah ini untuk cahaya kayaknya ini 1,76 kali 10 pangkat 8. Nah, terus Marconi ini radio biasanya. Nah, ini juga sama, ini cikal bakalnya terjadi handphone, terus bisa mengeluarkan sinyal atau gelombang radio yang saling terhubung antara kamu dan kamu. Nah, itu terjadi ya karena ini. Dan masih banyak lagi ya yang kalian bisa baca sendiri atau kalian bisa screenshot sendiri, tidak apa-apa. Oke, yakni sejarah yang berikutnya ini terusannya ya, itu ada Armstrong di 1912 itu mengembangkan regeneratif peka dan penemuan isolator. Terus ada Zwolkin ini tabung gambar, foto multiplier. Watson itu gelombang radio. Satuan daya itu kan watt juga ya, sama. Scully, Bedin, dan Bradtain ini penemuan transistor. Nah, ini transistor itu adalah yang menjadi cikal bakalnya IC. Sekarang ini dipakai itu dari awalnya adalah transistor. Nah, transistor itu isinya apa? Nanti kita akan belajar ya kawan-kawannya. Jadi ada modelnya itu ada komponen, lalu ada transistor IC. Nah, jadi IC itu sebuah komponen elektronika yang isinya itu sebetulnya transistor, berjuta-juta transistor. Nah, transistor kalau dibedah itu isinya komponen elektro. Modelnya kayak gitu, muter aja. Nah, kenapa perangkat elektronik sekarang semakin lama bukan semakin tebal tetapi semakin tipis? Karena dia memiliki hal itu, namanya IC itu yang menolong. Akhirnya sekarang IC itu ada yang besarnya sekuku jari, yang sekarang ini ya IC itu kalau nggak salah 5 nanometer atau seukuran sehelai rambut itu sudah keluar IC yang ukurannya sehelai rambut ya. Kalian bisa searching di sana, fungsikan YouTube, Google, kalian punya kuota itu untuk searching hal-hal yang seperti ini, pengetahuan ya, itu kalian boleh searching atau kalian lihat YouTube saya di Laulo ILC atau yang di atas itu ya. Nah, itu kalian bisa tahu nanti. Oke, ini dimulai dari abad ke-19 ya, karena kita belajar sejarahnya, jadi ya kita ya isinya tulisan aja. Sebetulnya saya mau kasih video karena ini pun video juga masuk di YouTube ya, saya takut kalau kena copyright. Jadinya supaya tidak kena copyright ya udah saya buatkan seperti ini saja. Nah, sejarah perkembangannya dari abad 19 diawali dari tahun 1883, jadi 883 elektro itu ditemukan, di mana seorang ilmuwan bernama Thomas Alva Edison berhasil menemukan sebuah teori di mana sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor yang lain melewati ruang hampa. Nah, penemuan ini dikenal dengan nama efek Edison. Nah, setelah itu di tahun 1904 seorang ilmuwan bernama John Fleming berhasil menemukan efek Edison dan menemukan dua buah elemen tabung elektron yang sekarang dikenal sebagai dioda atau diode biasanya. Selanjutnya ini pada tahun 1906 Lee De Forest mengikutinya menggunakan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Habis dioda, tabungnya digandakan 3 jadi trioda. Nah, lalu lanjut di abad ke-20 ya, keluarlah aplikasi tabung elektron pertama
yang diterapkan adalah bidang komunikasi radio. Pada tahun 1896 ilmuwan bernama Guillermo Marconi merintis perkembangan wireless telegraph tanpa kabel di radio jarak jauh 1909 atau biasa itu kita sebut walkie talkie. Tahu nggak ya walkie talkie yang cek ya, oke, radar lah, radar kayak di taksi-taksi itu, atau tentara-tentara kalau megang radar itu ya kayak gitu. Nah, itu radar ya. Selanjutnya pada tahun 1981 seorang ilmuwan bernama Edwin Armstrong ini menemukan penerima heterodin yang mampu memilih dan memilah sinyal radio dari stasiun sehingga dapat menerima sinyal jarak jauh. Nah, inilah yang disebut menemukan modulasi frekuensi FM, pita lebar, dan AM. Makanya kalau kalian belajar tahu radio ya, kalau zaman dulu itu, kalau mungkin kalian sekarang juga bertanya-tanya di radio itu kenapa kok pakai FM, kenapa kok pakai AM. Nah, itu ada artinya. Nah, itu ditemukan di Edwin Armstrong gitu. Itu ceritanya ya. Kita ini kan menceritakan sejarah ya. Nah, perkembangan abad 21, wah wakeh tulisannya ya, kalian bisa bantu screenshot untuk membacanya sendiri. Intinya adalah di abad ke-21 ini ya, ini kita semakin hari semakin komponen elektronika ini lebih kecil dan disebut sebagai generasi mikroelektronika. Kalau sekarang itu sudah nano, makanya IC yang terkecil itu 5 nm. Nm itu nanometer ya. Kecil sehelai rambut lah. Itu IC zaman sekarang ya. Makanya HP-HP zaman sekarang itu semakin tipis, semakin tipis. Komputer yang dulunya satu ruangan penuh, kalau kalian lihat di YouTube atau gambar gitu ya, komputer itu satu ruangan penuh, itu hanya beberapa bit saja dan dia hanya bisa mengatur misalkan RAM-nya itu hanya berapa KB saja. Sekarang laptop yang sekecil tipis RAM bisa beberapa giga, bahkan ada yang ada yang 16, 32 giga, bahkan 64 giga, ada yang 128 giga RAM-nya. Harddisknya atau media penyimpanannya sekarang bisa 1 tera. Wah, nggak karu-karuan ya, sekarang semakin lama semakin canggih. Nah, lalu di 1986 ini mikroelektronika digantikan dengan nanoelektronika. Itu mulai dari 1986 ya. Itu sudah mulai diperkecil lagi fungsinya. Nah, pada tahun ini kita mengenal yang namanya digital sampai dengan robotik. Nah, robotik itu seperti robot ya, kayak tadi lengan robot, mesin potong itu salah satu bagian dari robot ya. Jadi dia melakukan dan sistem otomatisasi. Nah, pada tahun 2001 Larry Page dan Sergey Brin juga telah mengembangkan sebuah mesin pencari yang kita kenal dengan nama Google yang saat ini menguasai pangsa pasar digital. Nah, kalau apa-apa sekarang Google, apa-apa sekarang pergi cari ke Google, pergi cari ke Google, pergi cari ke Google gitu ya. Apa-apa Google sekarang. Nah, oke, ini adalah video lanjutannya dan kita sampai di sini dulu ya. Jadi kita sudah belajar dari sejarahnya dulu, penemunya, abad keberapa elektro itu ada, dan sebagainya macamnya. Nah, dan video minggu depan itu kita akan lanjut ke komponen elektronika yang komponennya pasif. Nah, apa itu komponen pasif? Kalian bisa saksikan di video selanjutnya. Oke? Nah, jadi selesai sudah untuk pembelajaran ya, kayak kuliah aja, pembelajaran online itu seperti ini ya kawan-kawan. Jadi seperti itulah yang kita kenal sebagai elektronika. Sedikit kita mengenal supaya nanti saat masuk ke teorinya kalian tidak bingung ya. Intinya elektronika itu sudah ada sejak tua, bahkan saya belum lahir pun elektro itu sudah ada. Ditandai dengan HP ya, yang paling gampang lah HP. HP mulai dari yang besar sampai yang jadi kecil ya. Kalau besar itu ya yang gede itu loh. Kalau biasanya guyonannya itu HP itu kalau jatuh bukan HP-nya yang pecah tapi mah keramiknya yang pecah karena saking atosnya itu HP ya.
Nah, sekarang mulai sampai tipis-tipis, yang sekarang keramik sama HP itu HP-nya yang kalah. Begitu jatuh tak, HP-nya yang rusak malahan. Nah, kalau zaman dulu begitu jatuh tak, eman keramiknya. Nah, kalau sekarang jatuh tak, eman HP-nya. Nah, itulah perkembangan teknologi ya. Nah, jadi kita besok akan membahas itu semua. Oke. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa bertanya dan jangan lupa like and subscribe channel saya di bawah ini ya. Ada Lau ILC, kalian bisa subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video terbaru yang update-update ini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Mr. Lau and see you.